Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tolong matikan suaranya ya. Oke. Semua tolong hidupkan kameranya ya, karena Ibu mau memulai pelajaran pada pagi hari ini. Aku hidupin. Oke, jadi pada pertemuan pertama ini kita akan membahas materi sistem peredaran darah manusia untuk kelas 8A sampai 8D ya. Di sini ada kompetensi dasar, indikator IPK pencapaian untuk anak-anak ya. Jadi KD-nya 3.7 itu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Indikator pencapaian kompetensi IPK KD 371 membedakan fungsi darah dan getah bening. KD yang kedua itu 372 mendeskripsikan karakteristik masing-masing komponen penyusun darah. KD 373 menjelaskan fungsi masing-masing komponen penyusun darah. KD yang keempat 374 menjelaskan keterkaitan antara tempat tinggal dengan jumlah sel darah merah dalam darah. KD 375 mendeskripsikan proses pembekuan darah, dan yang terakhir KD 376 mendeskripsikan karakteristik golongan A, B, AB, dan O. KD 4.7 kompetensi dasarnya itu menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas, jenis intensitas atau durasi dengan frekuensi denyut jantung. IPK-nya KD 471 membuat model komponen penyusunan darah. Di sini untuk membedakan fungsi darah dan getah bening. Fungsi darah yaitu yang pertama ada mengangkut oksigen, udara-udara yang masuk ke dalam tubuh dan mengandung oksigen akan menuju ke dalam paru-paru. Yang kedua, mengangkut serta mengedarkan sari-sari makanan. Dan yang ketiga, darah juga berfungsi untuk menyerang bakteri dan kuman yang masuk ke dalam tubuh manusia. Fungsi getah bening atau limfa yaitu ada 3 ya. Yang pertama, mengambil kelebihan cairan di dalam jaringan dan mengirimkannya ke darah. Dan yang kedua, mengabsorpsi lemak dan asam laktat di usus halus dan mengangkutnya ke darah. Dan yang ketiga, membantu mempertahankan tubuh dari penyakit, yaitu dengan melawan bibit penyakit yang masuk, menyaring racun yang dihasilkan oleh bibit penyakit tersebut, serta membentuk antibodi. Nah, ini ya sistem peredaran darah pada manusia. Ada peredaran darah besar, darah kecil. Kalian bisa lihat pada slide PPT yang Ibu tampilkan. Kurang besar ya? Nah, kalian bisa lihat ya ini. Masih. Oke, jadi sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular. Kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia atau biasa yang disebut dengan sistem transportasi atau sistem sirkulasi sistem peredaran darah ya, yaitu sistem transportasi ini salah satu sistem organ tubuh manusia. Jadi sistem ini melibatkan jantung,
darah, pembuluh darah. Nah, sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi mengedarkan atau memindahkan zat dan ke sel-sel tubuh. Sistem kardiovaskular, kardio itu apa ya? Ada yang tahu? Coba yang tahu kardiovaskular. Kardio itu apa? Adalah suatu sistem organ yang berfungsi mengedarkan atau memindahkan zat dari dan sel-sel tubuh. Ya, benar ya. Jadi benar. Jadi di sini ada sistem transportasi darah. Darah itu yang memompa adalah jantung. Nah, kali ini kita akan bahas ke materi selanjutnya. Pertama, kita akan bahas tentang darah. Di dalam pembuluh darah, yang Ibu tunjuk ini, di dalam pembuluh darah kelihatannya kalau kita lihat sekilas itu darah itu warnanya itu warnanya ya merah. Kemudian ada juga sel-sel komponen darah lainnya, yaitu ada plasma darah. Plasma darah ini cairan berwarna kuning yang mengangkut nutrisi untuk tubuh. Plasma darah ini tersusun atas air, yaitu 92%. Habis itu ada protein, glukosa, imunoglobin, dan elektrolit. Habis itu ada sel-sel darah. Sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah itu namanya eritrosit ya. Habis itu ada sel darah putih, leukosit. Habis itu ada keping darah, trombosit. Darah kalau misalkan diendapkan ya, posisinya itu paling bawah. Eritrosit itu sel darah merah itu ada 45% dari cairan darah kita. Kemudian plasma darah itu di atasnya itu kan cair ya, jadi lebih banyak plasma darahnya, jadi 55%. Jadi paling banyak bagian darah kita yaitu plasma darah. Di tengah-tengah itu ada kurang dari 1%, itu terdiri dari leukosit dan trombosit. Jadi seperti itu ya kadar masing-masing komponen darah kita, yang kemudian kita akan bahas satu persatu dari sekarang ya. Yang pertama, sel darah merah atau yang disebut dengan eritrosit. So, eritrosit ini warna darah itu kan merah. Jadi ciri-cirinya itu ada berwarna merah karena mengandung pigmen hemoglobin. Nah, jadi hemoglobin ini warnanya merah kan macam-macam, ada merah pucat, merah muda, merah terang. Fungsi dari sel darah merah eritrosit ini untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida. Jumlah normalnya adalah 4-5 juta sel per milimeter kubik pada pria. Bentuknya bikonkav atau cekung, tidak memiliki inti sel diameternya 8 mikrometer. Selanjutnya, sel darah putih. Nah, kita lanjutkan ke sel darah putih atau leukosit. Leukosit ini berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Terbagi menjadi dua kelompok ya, yaitu granulosit dan agranulosit. Jadi leukosit ini kan ada granulosit sama agranulosit. Granulosit ini terbagi lagi menjadi 3, basofil, neutrofil, eosinofil, dan agranulosit itu ada 2, limfosit dan monosit. Jumlah normal pada orang dewasa itu ada 4.500 sampai 10.000 sel per milimeter kubik. Jadi pada orang yang terkena penyakit HIV itu yang diserang adalah
sel limfositnya. Jadi sistem kekebalan tubuhnya itu melemah. Lanjut ke materi berikutnya. Keping darah atau trombosit. Keping darah ini fungsinya melakukan proses pembekuan darah. Jumlah normal trombosit itu 150.000 sampai 400.000 sel per milimeter kubik. Kita lihat skema proses pembekuan darah. Jadi, dalam pembekuan darah ini terjadi jika ada luka ya. Luka itu menyebabkan trombosit pecah sehingga trombokinase. Bentar. Jadi, trombosit itu pecah akan mengeluarkan trombokinase. Trombokinase itu akan membantu mengubah protombin menjadi vitamin K, Ca+, ion kalsium. Selanjutnya, dengan bantuan apa namanya? Oke, jadi bantuannya itu apa tadi? Trombin. Ya, trombokinase. Itu akan membantu mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan antihemofilia. Jadi vitamin K dan kalsium itu jadi biaya trombokinase, antihemofilia. Vitamin K dan kalsium Ca++ ini itu akan menyebabkan fibrinogen itu akan ada di dalam plasma darah itu ya. Jadi dia itu plasma darah akan diubah oleh protombin menjadi anyaman-anyaman benang. Jadi seperti anyaman benang itu kan bentuk tabel itu kan ya. Jadi kayak lurus-lurus dibentuk kayak anyaman gitu loh. Seperti kalian lihat kipas. Itu kan bentuknya anyaman ya. Nah, seperti itu. Jadi benang-benang fibrin itu nantinya akan membentuk anyaman-anyaman. Sehingga lama-kelamaan tuh lukanya akan tertutup. Kenapa? Kalau kita jatuh itu 2 hari, 3 hari pasti seperti kayak ini ya, apa? Menutup luka itu. Jadi kayak ketutup. Kulit-kulitnya yang putih, kelihatan putih itu kan kalau benar jatuh itu kan pasti luka ya. Jatuh dari motor, dari sepeda, nah itu. Jadi itu yang membuat keping darah trombosit ini tuh bisa loh menutup luka-luka tersebut tadi dari yang Ibu jelaskan. Oke, lanjut ke materi selanjutnya itu tentang jantung. Jantung manusia itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Pada manusia memiliki 4 ruang. Itu ada serambi kanan atau antrium dexter, bilik kanan, ventricle dexter, serambi kiri, atrium sinister, dan yang keempat itu ada bilik kiri ventricle sinister. Darah yang kaya CO2 dari seluruh tubuh akan dikeluarkan dari bilik kanan menuju paru-paru. Lalu dari paru-paru darah kaya yang oksigen dimasukkan ke serambi kiri. Lihat kalian ini ya, apa bagian-bagiannya yang Ibu tampilkan. Sambil Ibu menjelaskan. Darah yang kaya CO2 dari seluruh tubuh itu akan dikeluarkan dari bilik kanan menuju paru-paru. Lalu dari paru-paru darah kaya oksigen itu dimasukkan ke serambi bilik kiri. Ke serambi kiri untuk dipompa keluar dari jantung ke seluruh tubuh oleh bilik kiri tadi ya. Jadi bisa digambarkan itu jantung yang sebelah kanan itu berisi, sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu berisi darah kotor kaya karbon dioksida dan jantung sebelah kiri itu berisi darah bersih kaya oksigen. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada skema sistem peredaran darah besar dan darah kecil. Vena terbesar yang dari seluruh tubuh itu namanya vena cava. Kalian tulis ya. Jadi kalau Ibu ambil ulangan harian soal-soalnya itu dari yang Ibu jelaskan. Jadi vena yang terbesar itu namanya vena cava.
dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Serambi kanan namanya vena, lalu masuk melewati katup. Di sini kalian bisa lihat ya, yang sudah Ibu tampilkan, kalian bisa lihat. Yang di sebelah kanan itu namanya katup trikuspidalis, dari serambi kanan masuk ke bilik, karena oleh bilik kanan darah itu dipompa melewati pembuluh arteri pulmonalis yang menuju ke paru-paru. Darahnya masih kaya CO2 dari seluruh tubuh di bawah paru-paru. Untuk dikeluarkan, CO2-nya ditukar dengan oksigen. Maka yang berhubungan sama sistem pernapasan darah itu yang kaya oksigen dari paru-paru itu akan dibawa lagi oleh si vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Di sini darahnya sudah bersih, jadi oksigen yang dari paru-paru itu diangkut oleh vena pulmonalis. Vena pulmonalis. Jadi menuju serambi kiri itu darahnya. Darah yang kaya oksigen itu tadi yang Ibu jelaskan tadi ya, yang di slide sebelumnya. Jadi sistem peredaran darah ganda itu 2 kali melewati jantung. Di sini ada peredaran darah besar dan darah kecil. Secara simpelnya Ibu bikin rangkuman dari bilik kiri ke aorta. Selanjutnya ke seluruh tubuh, vena cava, lalu serambi kanan. Secara singkatnya, dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Selanjutnya kalau peredaran darah kecil itu dari bilik kanan. Bentar, Ibu ulangi lagi ya, yang peredaran darah besar. Soalnya tadi ada yang keslip. Jadi peredaran darah besar itu urutannya dari bilik kiri. Habis itu melalui aorta diedarkan ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung melalui pembuluh vena cava, masuk ke serambi kiri. Jadi kalau diringkas, peredaran darah besar itu yaitu tadi, jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Benar kan ya? Kalian tulis yang Ibu terangkan hari ini ya. Jadi kalau ibaratnya ulangan harian kalian bingung, kalian bisa melihat rangkuman yang Ibu jelaskan ada pagi hari ini. Lanjut ke peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil ini urutannya dari darah bilik kanan akan dibawa oleh pembuluh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Lalu di paru-paru ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, dibawa kembali oleh pembuluh vena pulmonalis menuju ke jantung, yaitu serambi kiri. Jadi kalau diringkas ya, jantung ke paru-paru, lalu kembali ke jantung lagi. Jantung, pembuluh darah bagian dari sistem peredaran darah yang berbentuk tabung atau saluran tempat jadi, darah mengalir. Tolong di-mute ya yang ini apa? Jangan ada yang ngobrol lagi. Tolong di-mute. Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu yang ketiga, pembuluh darah. Pembuluh darah dalam pembuluh darah. Pembuluh darah itu bagian dari sistem peredaran darah yang berbentuk tabung atau saluran tempat darah mengalir ke seluruh tubuh. Jadi saluran tempat darah mengalirkan darah itu mengalir dari seluruh tubuh, membawa atau mengangkut nutrisi, oksigen, karbon dioksida, dan lain sebagainya, di mana darah itu mengalir di dalam pembuluh darah, dan pembuluh darah berdasarkan strukturnya itu dan alirannya terbagi menjadi arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama itu arteri. Arteri itu membawa darah keluar dari jantung, beredar ke sel di seluruh tubuh. Habis itu, dalam arteri ini terbagi lagi menjadi 3. Itu ada aorta, arteri, dan arteriole. Dan yang kedua, itu vena.
membawa darah dari sel-sel menuju jantung. Itu ada 3 ya. Vena cava. Vena cava itu vena yang terbesar. Ingat. Vena cava. Ya, vena cava itu vena yang terbesar ya. Yang terbesar dari pembuluh vena, serta venula itu yang terkecil. Venule. Venule itu yang terkecil. Kemudian vena dan arteri itu saling berhubungan. Pembuluh kapiler ini tuh pembuluh yang berhubungan. Pembuluh yang terdapat di seluruh tubuh jaringan atau sel tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan sel secara difusi. Oke, materi selanjutnya. Perhatikan tabel berikut ini. Wow, perbedaan denyut. Jadi Ibu ringkas. Perbedaan dari denyut, letak, warna, struktur, aliran, arah aliran darah yang dibawa. Ada arteri nadi, vena atau balik. Jadi perbedaan arteri sama vena itu yang pertama ada denyut. Di arteri terasa karena tekanan tinggi sehingga jika dilukai darah akan memancar. Selanjutnya kalau vena itu denyutnya tidak terasa karena tekanan darah sehingga jika dilukai darahnya itu hanya menetes. Yang kedua ada letak. Letak arteri itu agak ke dalam, sedangkan vena itu di permukaan kulit. Selanjutnya warna. Arteri itu warnanya merah terang, kalau vena kebiruan. Kalau struktur dari arteri itu tebal, kuat, elastis, tipis, tidak elastis. Arah aliran itu kalau arteri keluar dari jantung, kalau vena menuju jantung. Darah yang dibawa kalau arteri itu kaya oksigen kecuali arteri pulmonalis, miskin oksigen itu kecuali vena pulmonalis. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Menjelaskan keterkaitan antara tempat tinggal dengan jumlah sel darah merah dalam darah. Keterkaitan tempat tinggal dengan jumlah sel darah merah adalah semakin tinggi tempat tinggal, semakin banyak pula sel darah merah yang diproduksi. Sedangkan sebaliknya, kalau semakin rendah tempat tinggal, semakin rendah pula sel darah merah yang diproduksi. Jadi begitu. Materinya udah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Kalau waktunya tidak cukup, kalian bisa tanyakan melalui grup WhatsApp ya. Jadi Ibu akan balas kalau kalian ada yang mau nanya. Itu tuh yang tadi dijelaskan sama Ibu itu tadi itu dicatat nggak, Bu? Ya dicatat karena itu materi. Kalau Ibu ngambil soal itu dari materi yang Ibu bikin. Ibu nggak nyari di Google ataupun di yang lain. Jadi kalau kalian mengerjakan ulangan harian, tugas-tugas itu, ibunya bikinnya itu dari soal-soal yang dari materi yang Ibu bikin gitu loh. Jadi kalau kalian nyari di Google itu bisa ketemu, bisa enggak gitu. Jadi kalian ntar ini rangkum ya, materi sistem pencernaan, sistem peredaran darah manusia gitu. Ditulis di buku tulis ya. Dirangkum. Ya, nanti Ibu share materinya ke WhatsApp. Oke. Jika ada yang ditanyakan, silahkan kirim ke grup WhatsApp bisa. Ya, agak selalu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apa ya? Ini nyampe jam berapa, Bu? Ya, kalau di jadwal itu dari jam 9:30 sampai kurang lebih 10:30. Nah, ini masih jam 10:30. Kalian kalau mau nanya dipersilahkan. Bu, itu misalnya di jam 12 tuh ada yang belum selesai, itu apa atau jadi PR itu? Ya, materi ini
tugasnya itu cuman merangkum. Tinggal kita rangkum aja kan? Iya, tinggal rangkum. Ini bukan tugas ya, tapi emang ini tuntutan buat kalian. Kalau Ibu jelasin, kalian itu merangkum. Nanti materinya Ibu kirim kok di WA. Ya, Bu. Jadi dibuka dulu. Ya, nanti di ini ya, Ibu kirim. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu tutup. Kota gua. Mari sama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Muhammad Rasa Kurniawan, tolong pimpin doa, Nak. Jangan saya lah, Bu. Saya. Ahmad Fikri Susilo. Pimpin doa seperti biasa loh, Nak. Doanya di dalam hati. Ayo pimpin sekarang. Berdoa dimulai. Yang doa malah nge-DJ. Lain kali kalau doa itu HP-nya jangan ada yang buat musikan ya. Nanti kena marah sama Bu Desi. Oke, Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.